dari pengacara saya dulu ya, dari Bang Rusdi. Boleh ya? Ya. Terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui kan kemarin itu kita sempat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana Pengadilan Negeri Tangerang itu menolak gugatan kami dengan alasan bahwa kami tidak bisa membuktikan dalil yang ada di dalam gugatan. Seperti kita tahu kan di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin itu kita berupaya semampu sekuat tenaga kita untuk dilakukan tes DNA. Karena tidak dikabulkan maka dianggap tidak bisa membuktikan sehingga menolak gugatan tersebut. Atas putusan itu kami mengajukan banding. Di dalam argumentasi banding kami sampaikan bahwa pembuktian yang ada di dalam perkara Bu Weni ini adalah suatu perkara yang sifatnya khusus karena terkait dengan putusan MK, sehingga pembuktian itu sifatnya negatif. Artinya sampai kapanpun kalau pihak laki-laki itu tidak bisa dilibatkan secara penuh dalam rangka untuk pembuktian itu, sampai kapanpun tidak akan bisa terbukti. Itu logika berpikirnya lah ya. Kami sampaikan bahwa pihak Rizky juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Nah, oleh sebab itu argumentasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bu Weni itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis hakim mengambil sudut pandang sebenarnya kalau saya lihat dari sisi kebatinannya itu dia lebih fokus pada sisi kemanusiaan, pada sisi hak asasi manusia khususnya tentang anak. Sehingga saya lihat di dalam putusan PT ini hakim lebih kaya kreativitas. Dia mempunyai kreativitas yang cukup baik dibandingkan, kalau menurut pendapat saya, dibandingkan dengan putusan tingkat PN yang cenderung tawar dan kering gitulah, gitu ya. Nah, di putusan PT ini dia mengambil titik tolaknya. Oke, argumen kami tentang bahwa pihak tergugat harus ikut serta itu dia tuangkan dalam suatu formulasi berpikir secara a contrario, jadi secara terbalik. Nah, ini yang menurut saya ini agak luar biasa. Saya belum pernah menemukan putusan yang seperti ini sebelumnya. Mereka menganggap bahwa oke, kalau Anda tidak mau ikut terlibat di dalam tes DNA ini, maka saya akan membuat suatu putusan yang sifatnya itu deklaratif bersyarat. Maksudnya gimana? Iya, saya lagi berpikir biar gampang mencernanya. Deklaratif bersyarat itu maksudnya begini. Karena you tidak mau membuktikan sampai saat ini, maka ini saya nyatakan dulu bahwa Keke adalah anak biologismu. Kenapa? Karena kemarin Anda selalu menghindar. Dengan menghindarnya Anda, maka saya punya persangkaan yang kuat. Anda menghindar itu karena takut diketahui jati dirinya. Makanya Anda bersembunyi dengan tidak melakukan tes DNA itu. Nah, dengan asumsi yang dia katakan tadi, saya katakan secara a contrario, dia sampaikan, anak ini akan saya nyatakan sebagai anak biologis daripada si laki-laki ini sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, konsekuensi dari putusan itu sebenarnya adalah memaksa supaya si tergugat melakukan tes DNA. Selama you tidak melakukan tes DNA, maka Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, kalau bayangan saya, dia punya beberapa alternatif. Alternatif pertama, kalau dia mau merubah putusan ini, dia harus tes DNA. Cuman yang menjadi resikonya, kalau tes DNA ini hasilnya identik, maka akan lebih memperkuat putusan ini. Saya kurang yakin
dia akan seberani itu di saat last minute untuk tes DNA, karena kemauan dia sudah terlihat untuk selalu menghindar dari persoalan ini. Kalau umpamanya dia bisa buktikan tes DNA itu ternyata hasilnya non identik, maka yang bersyarat deklaratif tadi ini menjadi suatu putusan yang dapat dilumpuhkan dengan upaya hukum dia, apakah itu kasasi ataupun PK, terserah. Nah, yang saya lihat di sini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh hakim ini adalah suatu terobosan hukum, suatu bunyi amar yang sangat modern. Dia menganggap bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah manusia, bukan benda. Sehingga dia punya nuansa di dalam putusan ini betul-betul untuk proses penegakan hukum terhadap identitas anak. Ini yang saya acungi jempol. Ini yang dia sudah bisa sampai sini. Dan apabila putusan ini dikuatkan oleh MA, maka ini akan menjadi suatu kaidah baru, yang mana sebenarnya kaidah baru ini nanti akan mengurangi kerja lawyer. Lawyer bisa gak dapat kerjaan lagi nih. Kenapa? Karena pembuktiannya sudah mudah. Tinggal dia ajukan, dia sampaikan ini anakmu, terus yang dituju itu oh bukan anakmu, tes DNA, dia nggak mau, saya buktikan dulu bahwa tetapkan dulu bahwa ini anakmu sampai dia tes DNA. Jadi pembuktiannya jadi lebih sederhana. Mbak Weni, mungkin sempat setelah hasil ini keluar dari Pengadilan Tinggi Banten, sudah ada komunikasi dengan pihak Reski hingga mungkin menghasilkan sanggahan dari pihak tergugat mungkin, Mbak? Sampai dengan saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Reski, lawyernya lah. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak menemukan, tidak ada kesepakatan. Kesepakatan seperti apa sih Mbak mungkin yang diharapkan? Saya karena gini ya, persoalan saya ini kan sudah menjadi area publik ya, semua harus mengetahui secara clear gitu kan, tidak ada yang bisa disembunyikan dan harus disembunyikan. Saya ingin tes DNA semua orang mengetahui, karena buat saya dari mulai awal kasus ini kepentingan KK di atas segalanya. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi, itu sih sebetulnya. Jadi saya maunya clear, tapi kita berbeda pendapat dengan pihak lawan. Tapi biasa ya, berbeda pendapat dengan pihak lawan itu hal yang biasa. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya sampai titik ini tim saya dan saya menang di Pengadilan Tinggi Banten. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memberikan kesempatan hak buat anak saya mencari identitas dirinya. Saya berharap mudah-mudahan juga buat semua anak di Indonesia yang mempunyai kasus sama seperti saya mendapatkan hak yang sama. Ada kekhawatiran sudah puas dengan identitas putrinya? Bagaimana Mas? Sudah puas dengan hasil putusan PT ini? Sampai di titik ini alhamdulillah saya bersyukur. Kalau bicara masalah puas atau tidak, kan tetap puas itu saya harus minta pengakuan dari pihak yang lawan ya. Tapi sampai saat ini kan tidak ada satu statement pun dari pihak Reski Aditya gitu kan. Beliau masih diam 1000 bahasa. Ada kekhawatiran nggak sih Mbak saat nanti mungkin dari pihak tergugat juga melakukan kasasi? Buat saya tidak perlu khawatir ya. Kasasi itu adalah hak dari beliau gitu kan. Silahkan aja mau kasasi, mau peninjauan kembali itu hak. Tapi kan nanti kita ikutin alur hukumnya seperti apa. Harapannya Mbak Weni sendiri nih dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi ini seperti apa sih Mbak? Apakah ada keinginan untuk pertemuan dengan anak dan ayah ini dalam jangka waktu berapa gitu, atau seperti apa sih yang diinginkan? Keinginan saya simpel kok, saya cuma pengen anak saya diakui sebetulnya kan. Semua jejak digital ini kan adalah PR buat saya ke depannya, bagaimana jejak digital yang nanti berpengaruh buruk pada anak saya menjadi manfaat, bagaimana saya membalikan ini gitu, memberi pengertian kepada KK. Dari awal kan harapannya cuma mau kekeluargaan membicarakan ini, tapi itu tidak pernah berhasil. Selalu dibilang Reski Aditya tidak tahu apa-apa, selalu dibilang begitu. Kan nggak mungkin karena ini sudah menjadi ranah publik. Jadi buat saya nonsen lah.
Kalau soal bertemu, jika ada waktunya, jika Tuhan membolak-balikan hati, itu akan terjadi ya. Kita ikutin aja. Banyak juga masyarakat yang akan berpikir bahwa dengan adanya ini dari pihak Mbak Weni justru berharap kayak untuk nafkah dan segala macamnya itu seperti apa Mbak? Kalau bicara nafkah, saya serahkan kepada kuasa hukum. Kenapa? Karena kita kan ikutin aturan hukum, ada tatanya. Tidak semata-mata saya minta nafkah sekian, enggak. Kan mendidik anak juga kan tidak pakai daun ya. Kita mendidik anak dengan materi, tapi materi seperti apa kita lagi-lagi ikutin aturan aja. Itu tergantung dari pihak pengadilan menentukan. Saya cuma pengen pengakuan, kok itu aja sebetulnya. Itu pun tidak dilakukan. Kita jangan bicara terlalu jauh nafkah lah. Hadiri, bicara depan media, akuin anaknya, bahkan lebih baik kalau tes DNA. Itu sih harapan saya. Saya pengennya hargain perasaan anak saya. Dari Keke sendiri mungkin sempat menyampaikan sesuatu terhadap Mbak Weni? Keke cuma bilang sih, pertama kali dengar berita ini ya, saya ditelepon Mas Ferry gitu kan, sedih gitu kan. Wah, perjuangannya tidak sia-sia, karena semua buat Keke. Keke kebetulan mungkin baca berita, dia bilang dia peluk aku, dia bilang I love you ma. Keke kan nggak bicara banyak, cuman dia hanya lewat sikap. Setelah mengetahui hasil putusan ini dan hal ini diawali dari pertanyaan Keke mengenai pertanyaan siapa ayahnya, dan setelah dia mengetahui ini seperti apa responnya mungkin? Diem. Mungkin dia mau nanya, takut, namanya anak kecil kan gitu kan, dia tidak aku takut salah, takut gimana. Cuman aku pernah tanyain Keke, seandainya Keke harus ketemu Reski, Keke mau aku, karena saya tidak pernah juga menanamkan kebencian di Keke apapun masalahnya yang terjadi. Dari awal sebenarnya sempat nggak sih Mbak antara Keke mungkin bertemu dengan Reski? Zaman dulu, kalau setelah besar nggak pernah. Udah lupa. Udah lupa. Ya. Cuma kan dia lihat ada foto dia di pangku gitu kan. Itu aja sih. Artinya kan Keke shock dalam itu ada putusan dia ideologisnya. Ya. Bagaimana menenangkan dia supaya dia tetap percaya diri sebagai anak? Gini, Keke memang tidak mendapatkan figur ayah biologis, tapi alhamdulillah orang tua saya, adik, saudara-saudara maupun teman-teman saya support. Kita memberikan kasih sayang full ke Keke, sehingga Keke tidak kehilangan sedetik pun kasih sayang dari terutama neneknya ya, nenek dan kakeknya sangat sayang sekali sama Keke gitu. Cuman karena ada berita ini, jangankan anak kecil, kita pun tidak diakui oleh ayah, tuh rasanya bagaimana kan. Itu aja sih PR saya ke depannya, menguatkan Keke lah. Ada Caranya Mbak untuk menguatkan, memberikan mungkin seluruh ada konsep tertentu untuk kebetulan saya ajak Keke beberapa kali konseling di psikolog lah. Di situ kan ditanya bagaimana perasaan Keke. Kadang anak-anak itu tidak bisa mengutarakan dengan cerita, tapi ada di bawah alam sadar dia, tidur dia nanti rada cranky, keganggu. Itu ditanyakan oleh psikolog. Dan memang iya, Keke setiap malam tidurnya keganggu. Karena menurut psikolog, golden age anak 1-5 tahun itu dia merekam, tapi kan ketutup oleh memori yang lain, tapi tetap ada di dalam rekaman lama. Itu yang mengganggu tidurnya gitu. Jadi mungkin Keke harus konseling lebih lebih rajin lebih. Sempat mengigau atau apa gitu Mbak? Setiap malam Keke suka begitu, memang kebiasaannya. Seperti apa? Kayak orang menggigau aja, ngomong segala macam gitu. Mungkin kan alam bawah sadarnya dia. Makanya saya sangat berharap dari awal kasus ini pakai hati nurani gitu kan. Yang kita bicarakan ini bukan saya nggak mau kok ketemu Reski juga gitu, tapi kan ada anak yang menanyakan siapa ayahnya. Pakai hati nuraninya, tapi tidak ada hati nurani di sini dari pihak sana menurut saya ya. Mbak Weni, maaf jika tidak berkenan tapi harus tetap ditanyakan gitu. Maaf jika mengulang masa lalu. Pada saat itu kan Reski sempat juga yaitu dekat dengan anaknya, dengan Keke maksudnya, sempat menggendong dan segala macam. Gimana sih sampai akhirnya kok tidak berkomunikasi kembali, sampai tidak mengakui kembali, itu seperti apa sih? Ini pertanyaan ulang ya. Ya sempat ada masalah di pekerjaan saya gitu kan, masalah internal bisnis lah, sehingga itu yang membuat kita jauh. Sesimpel itu sih. Itu padahal sebelum itu kan dia sempat nengok Keke sama ibunya juga, ibunya sempat datang ke rumah. Dia sempat ajak Keke juga, izin bawa Keke ke saya untuk ke tempat syuting.
Saya tambahkan boleh? Boleh. Jangan pernah menganggap bahwa ketika seseorang laki-laki itu diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya, lalu dia berbalik berpikir bahwa anak ini adalah sebagai suatu aib bagi dia. Nah, itu yang hanya alasan itu yang membuat aku habis-habisan di sini. Lakukanlah ini yang terbaik buat. Oke deh, lu nggak bisa anggap ini anak dulu karena mungkin terlalu kaget ya. Bukan aib anak. Iya, terlalu kaget harus dianggap anak gitu kan akibat putusan ini. Anggap dia anak kecil dulu deh. Anggap dia anak kecil yang harus ya anak kecil ini kan juga kita semua harus menjaga kan. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan itu, dia mau nyebrang jalan, apa kita harus berpikir bahwa biarin aja dia nyebrang jalan, bukan anak gue kok. Mbak Weni, Saya suka gimana ya kalau ada yang bilang aduh anak adalah aib gitu. Enggak. Anak saya bukan merupakan suatu kesalahan ya. Hanya caranya dia dilahirkan, kesalahan kedua orang tuanya, tapi anak nggak salah. Keke tidak pernah salah dan tidak harus menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya. Saya dengan besar hati saya akui, saya pernah sangat salah dalam kehidupan, tapi tidak anak saya. Keke masih punya perjalanan panjang. Jadi rasanya kalau dibilang anak itu aib atau menjadi apa, saya nggak terima. Siapapun ibu di luar sana pasti akan berpikir hal yang sama. yang masih mengganjal apa Mbak Weni mungkin? Aduh, terharu dengan kemenangan ini. Sekali lagi terima kasih ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada doa orang tua yang selalu menyertai, dan apresiasi sekali lagi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang sudah mengkedepankan hak anak-anak kami gitu ya, hak anak. Sebagai orang yang awam hukum, saya cuma berpikiran perbuatan saya ini kan dilakukan oleh dua orang. Kenapa selalu pihak wanita yang disalahkan? Kemana tanggung jawab laki-lakinya? Itu kan bahasa saya sebagai orang awam. Mungkin bahasa Bang Rusti kan lebih ke hukum gitu ya. Di mana tanggung jawab seorang laki-laki? Instagram saya penuh juga awal-awal dengan yang menghujat, selalu wanita yang disalahkan. Saya mempertanyakan pada hukum di negara ini gitu, mana pihak laki-laki harus bertanggung jawab, kan melakukannya tidak sendiri ya. Oh ini kalau untuk administrasi Keke sendiri mungkin sampai sekarang mungkin seperti apa ya? Ya Keke aktenya masih ditunggal atas nama ibu. Cuman kemarin Keke sempat nggak sekolah karena ada administrasi yang tidak bisa saya submit ya. Tidak bisa mengikuti PTM, pembelajaran tatap muka, karena ada yang kurang lah. Apa diantaranya nama ayah atau? Bukan sih, saya kurang melampirkan. Keke belum pindah ke kartu keluarga, itu aja. Belum dimasukkan ke kartu keluarga. Sedangkan syarat PTM kan harus menyertakan akte dan kartu keluarga. Berarti selama ini Keke masuk ke dalam kartu keluarga? Belum. Oh belum.